Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sahrzal Pahlawi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar para pemirsa tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Kali ini saya akan membacakan berita dari Warta Ekonomi Jakarta dengan judul Telak Arief Puyono, Skakmat Sandiaga Uno soal tudingan janji politik Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Titik dua, dia mesti ngaca. Jadi berita yang saya baca kali ini adalah tanggapan Arief Puyono terhadap isu yang dilempar oleh Sandiaga Uno terkait dengan perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo Subianto. Di mana pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa Anies tidak akan maju sebagai calon presiden kalau Prabowo nyapres. Ya, kira-kira seperti itulah. Di mana sekarang naskah atau draft perjanjian tersebut, kata Sandiaga Uno dalam suatu kesempatan, itu berada di brantasnya Fadlizon, atau kalau tidak di Fadlizon ya ada di Prabowo Subianto. Yang menulis naskah tersebut adalah Fadlizon. Kan tapi ini masih belum 100% bisa dipercaya ya, mengingat harus dilihat dulu surat tersebut ya, eh, bagaimana naskahnya dan apakah benar naskah tersebut ada ya, nanti kita akan mendapatkan jawabannya apakah ada atau tidak. Warta Ekonomi Jakarta, Arief Puyono. Arief Puyono menyatakan perjanjian politik tidak wajib ditaati oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Menurut mantan wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra tersebut, ya, mohon maaf, menurut mantan wakil ketua umum Partai Gerindra, eh, menurut mantan wakil ketua umum Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya tersebut, tidak ada ancaman hukuman pidana kepada pihak yang mengingkari perjanjian politik. Pernyataan Arief itu sebagai respon untuk Sandiaga Uno yang mengungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Jadi yang namanya perjanjian politik itu tidak ada kewajiban untuk ditaati dan jika terjadi wan prestasi juga tidak ada punishmentnya, kata Arief melalui layanan pesan Selasa 31 Januari. Soal perjanjian politik antara Prabowo Subianto dengan Anies itu diungkap oleh Sandiaga Uno dalam siniar Akbal Faizal Unsensor di YouTube. Arief Puyono juga mengatakan perjanjian politik tersebut dibuat menjelang Pilkada DKI 2017. Menurut Sandiaga, draft perjanjian politik itu ditulis tangan oleh Fadlizon. Selanjutnya, Sandiaga, Anies, dan Prabowo menandatangani perjanjian itu. Namun, Arief menyebut perjanjian politik tidak seperti di sektor bisnis yang memiliki implikasi hukum ketika ada pihak yang ingkar janji. Jika wan prestasi seorang pebisnis itu ada konsekuensi hukumnya, tutur Arief. Mantan pramugara maskapai BUMN itu menganggap langkah Sandiaga mengungkap perjanjian politik antara Anies Prabowo suatu yang aneh. Toh Anies berhak maju menjadi kontestan Pilpres 2024 asalkan mantan gubernur DKI itu diusung partai atau gabungan parpol yang memenuhi presidensial threshold. Jadi untuk menjadi capres kan ada syaratnya dan harus bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, yaitu diusung oleh parpol dengan jumlah PT 20% kata Arif. Aktivis buruh itu juga menyindir Sandiaga yang mengungkap perjanjian politik antara Anies Prabowo. Arif malah menyarankan elit Gerindra yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu melakukan introspeksi. Menurut Arif, belum lama ini Sandiaga justru menunjukkan ambisinya menjadi bakal capres meski Gerindra sudah memutuskan akan mengusung Prabowo di Pilpres 2024. Semestinya yang mengajak itu justru Sandiaga Uno sendiri
Sudah tahu Rapimnas Gerindra memutuskan Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra, ini malah cari-cari dukungan ke parpol lainnya. Mau maju capres juga, kata Arif. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan pada lain kesempatan, masalah perjanjian politik atau itu kan kaitannya dengan etika, dan tidak banyak politisi kita yang memiliki etika dalam berpolitik. Ya seperti yang disampaikan Arif Poyon ini, ketika Sandi melemparkan isu perjanjian politik tersebut, justru dia juga masuk dalam pelanggaran perjanjian, ya. Di mana etikanya? Benar seperti yang disampaikan Arif Poyono. Gerindra sudah nyata-nyata akan menyemajukan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Kan tapi mengapa Sandiaga Uno juga mencari-cari celah, mencari-cari cara, mencari-cari jalan untuk bisa menjadi calon presiden? Toh juga dia juga merupakan kader dari Partai Gerindra. Oke lah, dia memiliki hak. Semua warga negara Indonesia termasuk saya memiliki hak untuk maju sebagai calon presiden, untuk memilih dan untuk dipilih. Saya memiliki hak konstitusional, asalkan memenuhi kriteria, asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya presidensial threshold yang 20% itu. Nah, akan tapi seandainya Sandi bukan seorang kader Partai Gerindra, misalkan dia adalah kadernya PSI atau kadernya P3 atau kader partai-partai yang lain, hal tersebut orang tidak akan mempertanyakannya. Itu maksud saya adalah hanya ini sama seperti menampar muka sendiri. Tujuannya ingin menampar muka orang lain, tapi yang kena ya muka sendiri. Ingin menyerang Anies Baswedan dengan etika, tapi justru dia sendiri berkaitan dengan etika. Dia juga bermasalah dengan etika terkait dengan statement yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Piono, tidak ada kewajiban, ya, untuk mengikuti kontrak politik, karena itu tidak ada pelanggaran hukumnya di dalam undang-undang. Tapi sekali lagi, bisa saja isu ini akan dijadikan oleh lawan politik untuk menyerang Anies Baswedan, ya, bahwa Anies Baswedan itu palsu, apa yang ditampilkan bahwa Anies Baswedan itu merakyat, jujur, sopan, santun, tapi di balik semua itu dia ingkar terhadap janji politiknya terhadap orang yang berjasa mengantarkannya sebagai gubernur di DKI Jakarta pada Pilgub 2017 yang lalu. Maka dari itu, ya sekali lagi, apakah isu ini akan berdampak terhadap elektabilitas Anies Baswedan, atau justru malah sebaliknya akan berdampak bagi Sandiaga Uno sendiri yang tujuannya ingin menghajar orang lain tapi kena muka sendiri. Dan yang menarik untuk kita tunggu adalah statement dari salah seorang tokoh yang disebutkan oleh Sandiaga Uno, yang mengatakan bahwa naskah tersebut ditulis oleh Fadlizon dan disimpan di berangkasnya Fadlizon. Juga kita akan menunggu apakah Fadlizon akan memperkuat statement tersebut, pernyataan tersebut akan memperkuat isu ini, ataukah justru Fadlizon akan mengabaikannya. Mengingat dalam beberapa kesempatan Fadlizon kan beliau termasuk seorang tokoh yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Meskipun partainya adalah koalisi pemerintah, berada dalam koalisi pemerintahan, kan, tapi beliau dalam beberapa kesempatan sangat kritis dalam sangat kritis dalam mensikapi, dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, mari kita tunggu, ya, seperti apa respon dari Fadlizon. Akankah dia memperkuat statement tersebut atau justru
menjadikannya sebagai angin lalu. Dan saya yakin dalam waktu dekat naskah tersebut akan disebarkan di media sosial, ya, beserta dengan tanda tangannya. Mari kita tunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.